mitos dan fakta tentang inseminasi buatan di Indonesia. Mitos atau fakta, sapi potong darah tidak boleh di IB? Ya, mitos. Sampai detik ini, mayoritas sapi yang ada di peternak Indonesia bisa dipastikan adalah hasil dari inseminasi buatan. Jadi, sekalipun masih usia dara, namun bobot dewasa kelaminnya sudah mencapai rata-rata 200 sampai 300 kg atau sebesar sapi-sapi induk sebelum adanya program inseminasi buatan di Indonesia. Jadi, tidak perlu khawatir akan kesulitan beranak karena ukuran tubuh sapi dara bukan termasuk salah satu faktor penyebab kesulitan melahirkan. Akan tetapi, lebih berupa adanya gangguan reproduksi seperti faktor hormonal, kematian fetus, atau posisi fetus dalam kandungan yang abnormal. Dan ini bisa terjadi di semua usia sapi. Mitos atau fakta, setelah di IB, sapi tidak boleh diberi minum dan diikat tinggi? Ya, mitos. Faham ini sudah berlangsung lama, bahkan semenjak belum adanya inseminasi buatan, dan masih banyak peternak yang memegang teguh pemikiran seperti ini. Dahulu, sebagian besar percaya bahwa apabila sapi banyak minum setelah kawin alami, dikhawatirkan sapi akan sering kencing, sehingga cairan semen sapi pejantan yang telah berada di vagina sapi betina ikut keluar bersama air kencing. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Secara logika, memang masuk akal karena letak vagina sapi tepat berada di belakang serviks dan berdekatan dengan lubang uretra atau lubang kencing. Jadi, pendapat ini mungkin berlaku untuk sapi dengan kawin alami. Sedangkan pada inseminasi buatan, semen sapi jantan dideposisi atau diletakkan persis di depan mulut rahim setelah melewati 3 cincin serviks. Jadi, mustahil akan terbawa air kencing saat sapi urinasi atau kencing. Mitos atau fakta, pedet hasil IB bisa dipastikan jenis kelaminnya? Ya, fakta. Pada dasarnya, straw yang digunakan untuk inseminasi buatan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu straw konvensional dan straw sexing. Untuk straw konvensional akan menghasilkan kemungkinan jenis kelamin pedet jantan dan betina dengan perbandingan 50:50. Namun diingat di sini, straw sexing sendiri hanya meningkatkan kemungkinan lahirnya pedet dengan jenis kelamin yang diinginkan sedikit di atas 50%. Mengapa dibilang sedikit? Mari kita lihat. Bahkan di jurnal luar negeri pun dikatakan sapi-sapi yang di IB menggunakan straw sexing memiliki tingkat kebuntingan yang menurun drastis, hanya berkisar 50%-an. Apalagi dengan sedikitnya kemungkinan untuk bunting, otomatis bertentangan dengan prinsip awal dilakukannya IB di Indonesia. Kesimpulannya adalah, straw sexing tidak benar-benar bisa memastikan lahirnya pedet jantan atau betina. Mitos atau fakta, inseminasi buatan bisa menghasilkan pedet kembar? Ya, fakta. Sapi merupakan jenis hewan monotokus, artinya dalam sekali beranak hanya menghasilkan 1 pedet, berbeda dengan kambing atau domba yang termasuk politokus, di mana dalam 1 kali beranak menghasilkan lebih dari 1 anak. Dalam dunia medis reproduksi, kasus kembar termasuk ke dalam cacat reproduksi, di mana nantinya berat badan pedet yang dihasilkan pasti jauh dari normal dan meningkatkan resiko kesulitan beranak. Hanya saja dikarenakan 2 pedet dinilai lebih menguntungkan, alhasil banyak peternak senang apabila sapinya menghasilkan pedet kembar. IB sendiri memiliki kemungkinan untuk menghasilkan pedet kembar sama seperti pada kawin alami. Akan tetapi, hal ini murni dikarenakan faktor genetik dari garis keturunan si pejantan atau garis keturunan si betina induknya, dan bukan sama sekali karena proses IB.
Hal ini bisa diketahui secara kasat mata apabila dalam garis keturunan si betina atau si pejantan pernah terjadi kembar, maka ada kemungkinan pedet yang dihasilkan dari IB nanti kembar. Mitos atau fakta? Dosis straw lebih dari 1 saat inseminasi buatan agar cepat bunting. Ya, mitos. Dalam satu dosis straw sapi yang digunakan di Indonesia sesuai Standar Nasional Indonesia adalah berisi 25 juta sel sperma, yang mana untuk menghasilkan seekor pedet hanya butuh 1 sel sperma yang membuahi sel telur betina. Jadi, tentu jumlah ini sudah jauh dari kata cukup untuk menggunakan 1 dosis straw dalam 1 kali inseminasi buatan. Nantikan video kami selanjutnya hanya di channel YouTube Ensiklopedia Sapi. Salam peternak Indonesia.